إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sejujur-jujurnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa setiap Jumat pesan-pesan ketakwaan disampaikan, terdengar oleh telinga-telinga kita, karena di antara manfaat dan fungsi adanya salat Jumat agar ketakwaan itu bertambah di setiap pekan, agar keimanan bertambah di setiap pekan, agar amal demi amal bisa kita lakukan dan kita perbaiki di setiap pekan, hingga Allah wajibkan kepada kita sebagai laki-laki untuk datang ke masjid untuk sholat Jumat, mulai dari mendengarkan khutbah hingga sholat bersama imam, agar laki-laki bisa terus di dalam fungsinya, menjadi pemimpin dalam rumahnya, menjadi orang yang pertama kali naik imannya, baru dia bawa keluarganya untuk naik iman mereka, menjadikan para laki-laki sebagai pemimpin, bisa mengarahkan keluarganya di atas ilmu dan amal, hingga keluarganya pun berada di atas ilmu dan amal. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada tahun 1364 Hijriyah, tepatnya pada bulan suci Ramadan, di tanggal 9, di hari yang paling istimewa untuk umat Islam, di hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriyah, adalah sebuah hari atau suatu hari yang memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia. 9 Ramadan 1364 Hijriyah adalah hari di mana Presiden Indonesia waktu itu membacakan proklamasi tanda kemerdekaan negara Indonesia. Dan hari ini kita tahun 1447 Hijriyah di bulan Safar. Kalau hitungan Hijriyahnya, pembacaan proklamasi tersebut 83 tahun yang lalu. Kalau hitungan Masehinya 80 tahun yang lalu. Itulah salah satu momen sejarah yang sudah dipelajari dari kecil oleh setiap kita sebagai rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang hari ini didambakan oleh banyak negara, bahkan banyak warga negara. Mereka mendambakan bisanya ada kebebasan dan kemerdekaan. Adapun di negeri kita tercinta, kemerdekaan tersebut kadang disalahgunakan, disalahartikan oleh beberapa masyarakat kita. Sebagian dari mereka mengatakan kemerdekaan itu adalah kebebasan tanpa batas dan tanpa aturan.
Sebagian lagi dari mereka mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah pada saat Anda bebas berkata apapun, menyebarkan apapun, melakukan apapun, hingga timbullah dari definisi-definisi tersebut orang-orang yang bebas menyebarkan kesesatan mereka, orang-orang yang bebas merusak bangsa dan negara di sisi barat ataupun sisi timur. Maka dari sini kita harus mengerti apa sebenarnya yang dikatakan kemerdekaan dan kebebasan tersebut. Kemerdekaan itu bukan berarti seseorang itu bebas merusak moral sebuah bangsa. Kemerdekaan juga bukan artinya Anda bebas merusak akidah kaum muslimin. Kemerdekaan juga bukan berarti Anda bebas merusak akhlaknya masyarakat. Tapi kemerdekaan di dalam syariat lebih dalam dan lebih indah. Dan definisi kemerdekaan yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat mulia, Rib'i At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu, saat beliau menjadi salah satu wakil dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, menghadap kepada panglima Persia Rustum di waktu itu, di perang yang terkenal dengan perang Al-Qadisiyah. Pada saat panglima perang dari Persia itu memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memberikan kepadanya delegasinya untuk bisa berdiskusi tentang agama Islam, tentang modus penyerangan mereka kepada Persia di waktu itu. Hingga datanglah Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang dengan tampilan yang sederhana. Raja Persia udah nyiapin segalanya dengan mewah, tapi ternyata yang datang dengan pakaian sederhana. Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu datang menemui Raja Persia atau panglima perang dari Persia di waktu itu. Lalu panglima ini bertanya kepada Rib'i, sebenarnya apa sebab kalian ingin juga menguasai Persia, ingin juga menguasai rakyat-rakyat Persia? Karena di waktu itu ekspansi Islam terus dijalankan. Rib'i mengatakan beberapa kalimat yang dari situ kita paham makna kemerdekaan bukan hanya secara negara tapi individual. Rib'i mengatakan, Allahu ibta'atha lana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, wa min jawril adyan ila adlil Islam. Rib'i mengatakan, Allah mengutus kami untuk memerdekakan siapa saja yang Allah kehendaki dari penghambaan kepada makhluk, kepada penghambaan hanya kepada Allah. Allah mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari sempitnya dunia mereka menjadi kelapangan hidup. Allah mengutus kami untuk memerdekakan mereka dari kesewenang-wenangan agama lain kepada adilnya Islam. Ini jamaah sekalian yang membuat Raja Persia di waktu itu kagum dengan apa yang dikatakan oleh Rib'i radhiyallahu anhu. Inilah yang disebut dengan makna hakiki dari kemerdekaan. Lepas dari ketergantungan manusia, lepas dari ketergantungan kepada makhluk dengan hanya bergantung kepada Allah. Ini kemerdekaan hakiki secara individual. Dan hari ini, momen-momen ini, di mana kita melihat semaraknya negara kita untuk merayakan kembali kemerdekaannya,
Pantas untuk kita tanya lagi individual diri kita masing-masing. Benarkah telah merdeka? Kita sebagai manusia ada budak-budak hamba sahaya. Adapun kita walillahil hamd termasuk orang-orang yang merdeka. Tapi apakah betul kita telah merdeka secara individual? Kalau hamba sahaya jamaah sekalian, mereka nggak bisa merdeka. Mereka nggak bisa berjalan sebagaimana mereka inginkan, tidak. Kalau tuannya bilang duduk, mereka wajib duduk. Kalau tuannya nggak kasih uang, mereka nggak bakal kasih uang. Kalau tuannya nggak kasih makan, mereka nggak akan makan. Ketergantungan kepada tuannya begitu besar. Orang merdeka tidak seperti itu. Ar-Rib'i mengatakan, min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kemerdekaan itu saat Anda mampu tidak tergantung kepada makhluk. Kemerdekaan itu, kebebasan itu saat Anda hanya bergantung kepada Allah. Dan kemerdekaan kedua, kata Rib'i, min dhiqid dunya ila sa'atiha. Kemerdekaan secara finansial dan ekonomi, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Maksudnya di sini tidak ada hak yang terzalimi dalam sisi ekonomi, tidak ada diskriminatif, tidak ada paksaan, tidak ada diusir secara serampangan, tidak ada. Islam bawa ini. Dan yang ketiga, keadilan Islam yang bisa dirasakan oleh pemeluk agama Islam hingga orang-orang yang kufar yang tidak memeluk agama Islam. Inilah kemerdekaan, kata Rib'i radhiyallahu anhu. Saat kemerdekaan individual, kemerdekaan secara negara finansial, kemerdekaan secara keadilan, ini terkumpul semua, inilah kemerdekaan yang hakiki, kata radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pantaslah untuk kita pada hari ini melihat dan introspeksi diri kita masing-masing. Apakah betul kita sudah menjadi hamba Allah yang merdeka, atau kita masih menjadi hamba Allah yang terpenjara dalam ketergantungan kepada makhluk? Karena kemerdekaan yang disebutkan oleh Rib'i radhiyallahu anhu, itulah kemerdekaan yang menuju kepada kemenangan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiril dhanb wa qabilit tawb shadidil iqab dhit tawl, la ilaha illa hu ilayhil masir, wa ashhadu an la ilaha illallah la nidda lah subhanahu wa la shabiha wa la mathila wa la nadhir, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita salah satu contoh nyata di dalam Al-Quran saat Nabi Musa alaihi salam dan sukunya Bani Israel terbebas, merdeka dari penjajahannya Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa alaihi salam menjadi tokoh di Bani Israel, yang Bani Israel dari awalnya mereka ketergantungan luar biasa kepada Fir'aun. Akhirnya mereka dibuat ketergantungan kepada Allah. Dari sisi ekonomi, hak-hak mereka tidak terpenuhi. Dari sisi keadilan kemanusiaan, mereka pun tidak mendapatkannya. Hingga datangnya Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Musa pindah menjauh dari kerajaannya Fir'aun, hingga akhirnya mendapatkan kemerdekaan bagi orang-orang Bani Israel. Namun setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum
idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kata Nabi Musa alaihissalam, setelah seluruh kemerdekaan tiga-tiganya yang disebutkan Rib'i tadi didapatkan oleh Bani Israel, kata Nabi Musa, wahai orang-orang Bani Israel, bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah memberikan kepada kalian para nabi dari golongan kalian. Allah telah memberikan kerajaan untuk kalian. Walam yu'ta ahadan minal alamin, yang kenikmatan ini tidak pernah Allah berikan kepada selain dari kalian. Ya qaumi, udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kemudian Allah memerintahkan lewat lisannya Nabi Musa agar orang-orang Bani Israel masuk ke area Palestina dan berperang di sana, dan janganlah murtad dan kembali kalian kepada apa yang kalian dari apa yang kalian lakukan sebelumnya hingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Bani Israel sudah dikasih kemerdekaan tapi dia nggak mampu bersyukur kepada Allah. Bani Israel, mereka lebih memilih menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri dibanding kemerdekaan mereka beribadah kepada Allah. Orang-orang Bani Israel yang awalnya telah ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam dari kezaliman ekonomi, malah mereka membuat riba dan menjadi rentenir, hingga akhirnya mereka tergolong orang-orang yang zalim. Dari keadilan antara suku Kipti dan Bani Israel, setelah mereka lepas dari ketidakadilan tersebut, justru mereka yang membuat kezaliman di sana dan di sini. Mereka menukar kemerdekaan dengan laknat dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Maka kisahnya Bani Israel, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harus menjadi refleksi bagi diri setiap dari kita. Berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kenikmatan bebasnya kita dalam beribadah, jangan pernah ditukar dengan kemaksiatan kepada Allah. Kalau kebebasan ini hilang, barulah kita tahu bagaimana mahalnya nikmat kemerdekaan. Maka jangan sampai malapetaka yang menimpa Bani Israel menimpa dengan bangsa ini, wal'iyadzubillah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Introspeksilah diri kita. Apakah tiga makna kemerdekaan tersebut sudah hadir pada jiwa kita dan kehidupan kita atau belum? Kalau sudah, banyak bersyukur. Kalau belum datang, berusahalah. Berusahalah kemerdekaan ini ada pada individual kita dan juga secara masyarakat keseluruhannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha 'ashra." Siapa yang bersalawat untuknya, untuk Rasul 10 kali, ini saya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin, اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang merdeka, hamba-hamba yang tidak memiliki ketergantungan kecuali kepadamu, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, negeri yang barakah, negeri yang engkau ridai dan engkau cintai, ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.